Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Fadila Karim dari kelas 6C Peternakan 2017. Dalam video kali ini saya akan membuat video tentang praktikum manajemen pembibitan sapi potong. Langsung saja saya akan masuk ke materi pemuliaan. Pemuliaan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu genetik ternak secara pengembangbiakan dan memiliki potensi mutu genetik yang baik serta kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan pada pembibitan adalah suatu usaha peternak untuk menghasilkan bibit ternak yang sesuai dengan persyaratan dan karakteristik yang telah ditentukan. Produksi bibit ternak tersebut diarahkan agar mampu menghasilkan bibit ternak yang memenuhi persyaratan mutu untuk didistribusikan dan dikembangkan ke instansi pemerintah serta badan usaha lainnya. Jenis-jenis sapi potong yaitu bangsa sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakter yang tertentu atau yang sama atas dasar karakter tertentu tersebut. Mereka dapat dibedakan dari ternak lainnya, misalkan sapi potong, sapi Bali, sapi limosin, dan lain-lain. Selanjutnya, bangunan dan peralatan. Untuk pembibitan sapi potong semi intensif diperlukan bangunan dan peralatan sebagai berikut. Bangunannya yaitu kandang yang sesuai dengan kapasitas dan daya tampung pada ternak. Selanjutnya, memiliki kandang isolasi serta pada peralatan yaitu tempat pakan dan minum terbuat dari bak yang berasal dari beton ataupun bak yang berasal dari plastik, serta peralatan kebersihan kandang lainnya yaitu seperti sapu lidi, pembersih, sikat, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk bangunan pada kandang intensif, yaitu bangunannya memiliki kandang pemeliharaan, kandang isolasi, dan gudang pakan. Kalau peralatannya yaitu tempat pakan dan air minum, memiliki peralatan kesehatan ternak, memiliki alat pemotong dan pengangkut rumput, serta memiliki alat kebersihan kandang. Yaitu persyaratan teknis pada kandang, yaitu konstruksi bangunan harus kuat dan mudah didapat serta ekonomis. Sirkulasi udara pada kandang dan sinar mataharinya harus cukup, serta lantai tidak licin, rata, dan tidak kasar, dan harus memiliki kandang isolasi. Selanjutnya yaitu letak kandang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kandang pada kandang ganda yaitu harus menghadap ke utara dan selatan, sedangkan kandang tunggal yaitu menghadap ke timur. Memenuhi persyaratan kebersihan dan lingkungan lainnya, tidak mengganggu lingkungan hidup, dekat dengan sumber air, alat pengangkut atau alat pengangkut rumput itu bisa masuk ke sela-sela kandang, serta lingkungan kandang kering dan juga cukup sinar matahari. Pakan. Setiap usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan yang cukup dan jumlah pada pakan serta kualitasnya harus bagus. Yang kedua yaitu pakan dapat berasal dari pakan hijauan serta pakan konsentrat. Pakan hijauan itu terdiri dari leguminosa atau hijau-hijauan serta hasil limbah pertanian lainnya. Sedangkan pakan konsentrat yaitu seperti bungkil kelapa, bungkil kedelai, serta ampas tahu dan lain-lainnya. Setiap ekor sapi memerlukan pakan hijauan segar sekitar 10% dari berat bobot badannya. Selanjutnya, kadar protein pakan yang diperlukan pada ternak sapi yaitu 13-15%. Selanjutnya, pakan sapi potong untuk pembibitan perlu memiliki keseimbangan kandungan antara serat, protein, energi, dan mineral. Yang terakhir yaitu air minum harus tersedia di kandang secara ad libitum. Bibit pada ternak yaitu klasifikasi bibit ada terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada bibit dasar, bibit induk, serta bibit sebar. Sedangkan bibit dasar yaitu
diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai permulaan yang tinggi. Sedangkan bibit induk yaitu diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar. Yang terakhir yaitu bibit sebar diperoleh oleh proses pembibitan sapi dasar. Standar mutu bibit yaitu persyaratan umum bibitnya, sapi bibit harus sehat dan tidak cacat fisik ataupun yang lainnya, yaitu misalkan semua sapi betina harus sehat dan tidak cacat dari alat reproduksi. Terus abnormalitas ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan. Sedangkan bibit sapi jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak memiliki cacat alat kelaminnya. Seleksi bibit yang memiliki calon induk. Calon induk harus subur dan memiliki anak secara teratur. Anak jantan maupun betina tidak cacat fisik ataupun lainnya. Calon penjantan misalkan bobot sapi di atas rata-rata, bobot badan umurnya di atas 365 hari. Terus pertumbuhan bobot badannya 1 sampai 1,5 tahun harus di atas rata-rata. Afkir yaitu pengeluaran ternak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pembibitan. Perkawinan dapat dilakukan menjadi dua, ada kawin alami serta kawin buatan. Kawin alami yaitu memiliki ciri-ciri pada sapi betina birahi, misalnya alat kelamin sapi betina kemerahan, bengkak, hangat, dan keluar lendir, serta nafsu makan yang menurun. Dan yang terakhir gelisah. Selanjutnya yaitu pada kawin buatan, yaitu pada IB. Pada IB tidak memerlukan pejantan, tapi memerlukan semen yang berasal dari pejantan. Bila menggunakan inseminasi buatan, itu bisa semen yang dihasilkan 1:10. Pada kawin buatan ini agar memperhambat dari inbreeding. Persilangan yaitu perkawinan bangsa sapi satu ke sapi lainnya, misalkan sapi Bali dan sapi Limosin yang menghasilkan Bali Limosin. Yang terakhir yaitu kesehatan ternak. Untuk memperoleh hasil yang baik, pembibitan sapi harus memperbaiki persyaratan kesehatan hewannya yang meliputi situasi penyakit, pencegahan dan vaksinasi, serta lainnya. Misalnya sistem vaksinasi atau obat, yaitu obat untuk ternak sapi potong yang dapat disediakan oleh peternak, yaitu obat luka dan obat cacing. Obat luka seperti alkohol, lisol, dan obat alami. Obat ternak sapi potong yang dipergunakan dalam bahan kimia harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk penggunaan obat keras harus diawasi oleh dokter hewan atau penyuluhan peternakan lainnya untuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam obat hewan. Pemeliharaan yaitu dalam pembibitan sapi potong, pemeliharaan dapat dilakukan dengan sistem pastura dan sistem intensif serta sistem semi intensif. Sistem pastura yaitu pembibitan sapi potong yang sumber utama pakannya di padang pengembalaan. Yang kedua yaitu sistem semi intensif, yaitu pembibitan sapi potong yang menggabungkan antara sistem pastura dan sistem intensif. Pada sistem ini dapat dilakukan pembibitan sapi potong dengan cara digembalakan untuk memenuhi kebutuhan pakannya, dan pada malam hari dia dikandangkan. Sedangkan sistem semi intensif atau sistem intensif yaitu pembibitan sapi potong dengan pemeliharaan di kandang. Pada sistem ini kebutuhan pakan tersedia penuh di dalam kandang. Selanjutnya tujuan produksi pembibitan. Berdasarkan tujuan produksinya, pembibitan sapi potong dikelompokkan ke dalam pembibitan sapi potong bangsa ataupun rumpun murni.
Pembibitan sapi potong bangsa yaitu perkembangbiakan ternak dilakukan dengan cara mengawinkan sapi sesama bangsa. Sedangkan pembibitan sapi potong persilangan yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antar ternak atau satu spesialis tapi berlain bangsa. Sekian penjelasan materi dari praktikum saya yang berjudul Manajemen Pembibitan Sapi Potong. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.